Kepala kan sudah selesai. Kanan. Karena kepala sudah selesai. Nah. Oh. Sudah rata? Rata belum? Oh, belum, ambil lagi. Wah, jangan gitu. Sudah, rata. Sudah. Rata kan? Itu air tawar. Kemudian kedua, air sabun. Oh. Baru 2-3 orang. Sisanya kan lapangannya nih. Hah? Nggak usah was-was. Nah, sudah. Sudah 3 kali ya. Di bagian Kanan. yang sebelah yang sebelah belakang. Nah, ambil airnya. Tawar. Rata. Nah, anggap rata. Kalau rata, ambil lagi kalau cukup sudah. Nah, sekarang air sabun. Semuanya. Nah, anggap lengkap rata. Air. Ya, yang sebelah kanan sudah. Kemudian sebelah Kiri. Jangan dulu, yang sebelah kanan depannya belum. Depan dulu. Kanan, depan. Air, sabun. Kemudian, Mari ke mak. Tanda tangan. Nah, tadi mak. ya. Balik. Bagian belakang kiri. Tekan. Lengkap, sudah. Air sabun baru sudah. Sudah. Balik. Lengkap kan? Itu baru sekali. Baru sekali. Ya. Nanti yang kedua seperti itu. Ya, sama aja. Yang depan. Air tawar. Terus sana bisa cepat. Terus kiri, sabun. Terus Sabun barus. nah. Ya, Belakangnya. air tawar. Air sabun. Air sabun barus. Air sabun. Ya, sabun barus. Depan kiri. Air tawar. Air sabun. Air sabun barus. Balik. Kiri, Samping. belakang. Selesai. Berapa kali? 2. Baru kedua. Yang ketiga. Ulang nih. Air tawar, kemudian air sabun, air yang kedua, air untuk kaki, kemudian diairi dengan air kapur barus, Balik. kemudian bagian belakang Kiri, kanan, belakang. dilanjut sama air tawar sampai ujung kaki, kemudian yang kedua air sabun. Kemudian air kapur barus, air kapur barus.
sudah 3 kali. 3 kali untuk 3 jenis Air. disebut mandi 9. Itu yang paling sempurna. Cara pertama itu cara Pertama. Sudah. Cara pertama yang sempurna itu. Cara kedua nanti pilihan, namanya Pilihan. Ya, yang tadi satu. Yang kedua, yang sebelah kanan air 3 kali. Itu air Tawar. terus sekali lagi sebelah kanan lagi terus Kayak kita berwuduk kan semasa air 3 kali. balik belum. Tiga kali bagian ini, baru ini. Ya. Mari, yang bagian kanan. Belakang. Sekali bawa ya. Pertama air tawar, kemudian air sabun, lanjut dengan air kapur bagus, Ulang, Mion. kemudian kita ulangi lagi tadi air tawar, kedua air sabun, terus air kapur bagus. Dan 2 kali, kemudian yang ketiga kalinya Sekali bawa. air tawar, air sabun, dan ketiga air kapur bagus. Oke. Kiri, depan kiri. Air tawar, air sabun, air kapur bagus, air tawar, air sabun, air kapur bagus, air tawar, air sabun, air kapur bagus. 3 kali. Belakang, Tidak. belakang kiri. Air tawar, air sabun, air kapur bagus, air tawar, air sabun, air kapur bagus. 2 kali, 3 kalinya air tawar, air sabun, air kapur bagus. 3 kali selesai. Itu cara ke 2. yang ketiga. Ini disebutkan di kitab I'anat Qaribin. Cara ketiga digabungkan. Jadi cukup 2 kali. Jadi yang pertama 2 kali 2 kali dulu. 2 kali sebelah kanan, air yang 3 itu 2 kali. Sudah. Balik 2 kali. Yang terakhir, yang ketiga sekaligus lengkap. Set. Yang kedua tadi di sini 2 kali. Sekali. Ini yang ketiga. Itu 3 Pilihan. semuanya bagus, semuanya sempurna bagi orang tua.
Tapi dari semuanya mana yang paling mudah? Ya. Yang mana? Yang kedua. Yang kedua itu karena cuma sekali ya. Ya terserah. Itu semuanya pilih. Pilihan. Walaupun yang pertama tadi yang sering dipilih oleh sebagai orang yang mampu sungguh-sungguh. Tapi ya terserah. 3 kali itu kalau capek, apalagi kalau orang sangat Sangat gotong. tugasnya kan apalagi yang ngurusnya yang pada begini kan yang ngurusnya ya sudah paham ya Insya Allah. semuanya pilih Pilihan. nah ada yang belum paham yang siwak tuh Bu ya. yang pertama kan jawab tadi waktu ini membersihkan ini harus ini terus bekas-bekas bedak segala macam mati sekaligus semuanya. Kalau ada yang palsu Bu ya, gigi palsu Jangan misalnya. ganggu. Oh, Nggak boleh dibuka. Kau jangan ganggu. Sebagian orang sama abu gosok abu bisa. Jangan. Enggak haram, enggak makruh. Jangan harus dilakukan jangan. Kalau masalah gigi palsu ya itu terserah. Tapi yang dibahas di kitab hanya biasanya masalah gigi emas. Itu yang nggak boleh. Yang disebut di kitab memang hanya menyebut gigi seperti emas. Kalau gigi palsu ya nggak disebut. Nggak disebut itu. Nah terserah kalau mama dicabut silakan, tapi ya Kalau enggak apa-apa ya. kalau nggak bisa dicabut kadang ngking tuh kan. kalau susah memaksa jangan memaksa. Kalau yang mudah silakan. Paham ya? Baik. Bolehkah berselawat ketika memandikan? Silakan daripada ribut. Daripada ribut satu selawat selawat tidak diharuskan. Tapi bagi yang mau lebih bagus daripada Berisik. ya. Iya, yang penting berniat kepada mayit. Itu yang penting. Ada mau selawat, berzikir bagus daripada di Bu itu ya. hanya disebut dengan Mau tanya. tafakul untuk menyesuaikan kondisinya. Berzikir apa silakan bagus. Bukan kadang bagus daripada ribut sambil berzikir ingat kepada Allah. Silakan bagus. Bu ya, bagaimana kalau jenazah itu sedang datang bulan ataupun habis melahirkan, apa tidak mandi bersih dulu atau gimana? Nah, betul. Ini pertanyaan bagus sekali. Ketika umpama almarhumah itu sebelum wafat dia kondisi berhalangan umpama atau maaf sebelum beliau wafat mungkin gak sehat ya wafat kemudian beliau umpama malam itu dia sempat bercampur sama suaminya. Iya. Kemudian dia kehilangan datang haidnya paginya itu sehingga dia nggak sempat mandi kan, nggak sempat mandi dia sudah berhaid. Kemudian pada waktu dia masih berhaid dia wafat. Kan berkumpul kan masalah memandikan sama mandi besar untuk halangan tadi. Bagaimana? Ya, ada bercampur sama suami perlu pada mandi, pada niat, kemudian berhalangan juga perlu. Ini pun terjadi 3 kan? Iya. Ada 3 masalah. Bagaimana itu Mas itu? Yang 3 masalah ini karena tujuannya sama, tujuannya satu, tujuannya mengangkat hadas besar, niatnya cukup 1 dan mandi cukup 1. Yang dikerjakan cukup tapi niatnya bisa sekaligus. Niatkan sambil niat untuk junub, kemudian niat untuk berhalangan sekaligus
mandi untuk jenazah mayit. Sekaligus cukup satu mandi. kata qaidah idza ijtama'a amrani min jinsin wahidin wa lam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhar. Itu qaidahnya. Apabila ada dua masalah atau lebih yang tujuannya sama, maka cukup dikerjakan satu, tidak harus berkali-kali. Maaf, ini umpama tadi siang zuhur tadi, habis zuhur tadi sampai sekarang kan banyak sekali bang air kecil kan? Ya. Banyak sekali bang kecil, banyak juga mungkin bang angin segala macam. Terus nanti asar, apakah saya 3 kali tadi bang angin, apakah 3 kali harus berwudu? Enggak, cukup satu kan? Ya sama. Masa berkali-kali terus berkali-kali juga mandinya wudunya? Oh, enggak, itu lucu kan? Nah, jadi cukup satu ya. Itu banyak di pasar kampung. Jangan dulu, mandi dulu. Karena dia kemarin kan begini begitu. Jadi ya itu dulu, baru kemudian mandi jenazah. Sama. Cukup satu aja. Meski 2, 3 cukup satu. Nanti ketika ada yang bertanya, apa jelaskan ya, bahwa itu karena tujuannya sama, mengangkat hal besar, maka cukup satu mandi. Sama seperti berwudu dari sama, persis sama. Ya ini kan 3 atau 3 Pak tadi kan 3 masanya. Ya. Masa tadi Junub kemudian juga wajib haid, kemudian juga mandi mayat. Cukup niat saja. Oh, niat. Niatnya aja menentukan. Niatnya 3 kali sekali. Untuk mengangkat hadas bagi almarhum untuk ini. Ya, ini kan sebelum tadi. Sama seperti persis seperti itu. Apapun itu yang dikerjakan cukup sama seperti itu. Cuma sebelum kita mandi 9 kan berniatnya situ kan? Iya. Berniat sungguhan pada waktu mengerjakan waktu mandi 9. Maka di situ diniatkan semuanya. Oh. Yang sebelumnya enggak. Sebelum mandi 9 Bu ya. Sewaktu mau mandi 9 berniat semuanya sekaligus. Nah, belum. Kalau darah yang mengalir ya nggak berhenti. Kalau Ada darah yang mengalir nggak berhenti. ya itu maaf ini umpamanya karena ini masalah hukum nih, maka Buya pun tidak bisa merasa nyanya, enggak harus menjelaskan apa adanya. Ketika almarhumah itu tiba-tiba karena maaf haid tapi nggak berhenti terus umpama, apalagi penyakit lain kan, itu bagaimana caranya? Kata dan terjadi di masa Rasulullah SAW, saya lupa namanya, seorang sahabiyah, sahabat perempuan masa itu wafat, terjadi seperti itu kasusnya. Dia wafat dengan terus berdarah. Kata Rasulullah, tutup sesuatu pada bagian itu sehingga nggak keluar dan lanjut ke seperti yang seharusnya. Cukup dengan menutup. Paham ya? Sudah belum? Gini Bu ya kan, kalau kami di kampung itu kan kata orang itu kalau mandi airnya nggak boleh berhenti disiram. Itu jangan nanti bisa ribut di kampung ya. Airnya apa sedikit cuma. Iya, katanya nggak boleh berhenti, harus siram terus. Yang makanya tadi mandi 9 itu dipahami itu tidak lagi sibuk, dia sekedar meratakan saja. Iya. Waktu mandi 9 bisa dibersihkan, mandi bekal. Mandi bakal kan. Kalau mandi yang tadi enggak terlalu banyak lagi, tinggal sedikit lagi, penting sudah rata, sudah. Enggak terlalu banyak terus. Iya, kadang-kadang kan gue sampai habis berdrom-drom lah. Sedrom. Iya, enggak boleh Rasulullah SAW enggak suka kepada mubazir. Pernah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya berwudu di samping laut? Di pinggir laut. Ketika saya berwudu di pinggir laut, bolehkah saya berlebih airnya untuk berwudu?" Kata tidak boleh. Meskipun kamu di pinggir laut, ambil yang sepatutnya saja.
jangan berlebih. Man abzaro afqar. Man abzaro afqar. Barang siapa yang suka membuat mubazir nanti fakir. Barang siapa yang suka mubazir akan Fakir. Man abzaro Afqar. Cuma 3 kata. Man abzaro afqar. Barang siapa yang suka mubazir Fakir. nanti bakal Fakir. makanya yang biasanya waktu aja kenduri ini bukan tukang ini ya, waktu kenduri waktu ada pesta semuanya banyak terus tinggalkan cuma sedikit dimakan terus tinggalkan nanti dipikir saya udah kelaparan maka sedikit aja ditinggalkan boleh mubazir. Man abzaro Afqar. afqar. Barang siapa yang suka bazir bakal itu rezeki yang Allah kasih terus buang-buang Allah nggak suka ya. Paham ya? Ini jodoh pertama. Yang kedua kita mulai. Yang pertama sudah belum? Satu lagi. Bagaimana kalau satu cerek itu terus kita taruh air sabun, air mungkur, terus air kapur barus sekalian gitu? Forward. Sekalian 9 kali terus. Forward. Kata mereka ngapain di kampung kumpul. Iya, begitu biasanya. Dan ya, itu yang tadi di awal tadi kan ada pertanyaan untuk satu cerek nggak bisa. bukan itu caranya. Bukan berbentuk cerek tapi memandi. Untuk memandikan tidak cukup satu Cerek. tapi begitu kebiasaan ya itu yang kebiasaan itu masalahnya. Itu yang saya sebut tadi itu biasa disebut bakar pakai C. Ada yang mengatakan S9 itu ada yang mengatakan itu S9 satu C. Jadi yang dimaksud tadi dengan S9 pakai C itu diganti cuma yang tadi 3 jenis air. 3 jenis air dicampurkan Air tawar. satu Air tawar, air sabun, air kapur barus. lagi. Air kapur barus. Jadi bukan digabungkan ke satu. Itu sama itu saya udah tahu. Dasarnya pakai C itu apa? Saya udah tahu. Nah, tapi masalah enggak, jangan dulu salah. Jangan dibilang salah. Tapi ya sudah mungkin dasar apa kita enggak tahu ya saya bismillah. Tapi ini yang disebutkan di kitab Al-Anatol itu. Ya, yang saya ceritakan tadi, yang saya jelaskan di kitab anak. Di mana pun pesantren itu dasarnya semua. Ya, paham? Ya, tapi kita kan nggak boleh mencegah orang apa dasar apa kita nggak tahu. Ya, tapi yang disebutkan di kitab ini, jangan salah enggak, jangan dibuat salah. Jangan dibilang salah. Tapi di kitab menyebut ini. Nah, itu salah enggak? Silakan, jangan enggak. Nyambung, ya. Alhamdulillah. Yang lain? Iya. Kalau misalkan si mayit itu korban kecelakaan misalkan ya, kan pasti ada anggota-anggota tubuh yang bercecer. Itu gimana caranya melakukan? Yang sepatutnya. Berapa yang masih bisa? Kalau berlebih jangan dipaksa. Tapi masih ada yang berlebih, maka mandikan. Maaf. Ini mohon maaf. Ketika ada terjadi peristiwa di Gresik, yang di Gresik, saya yang mengurus di Gresik. Ketika ada peristiwa di Gresik, ada yang wafat. Ketika ada tahun berapa? 2000. Kan beberapa yang wafat terbakar. Saya yang memandikannya. Karena kondisi terbakar itu tidak bisa lagi dimandikan seperti biasa, jangan dipaksa. Nggak bisa tayamum saja, jangan dipaksa. Sudah. Jadi ketika kondisi mayit itu tidak bisa lagi, jangan dipaksa. Yang bisa patut kerjakan, yang tidak bisa lagi, tayamum saja cukup. Sudah ya.
Baik, ini untuk jodol pertama. Sekarang jodol kedua. Karena sudah dimandikan, dibawa ke tempat untuk pemakaman untuk mengkafannya sudah disiapkan semua umi. Ini yang biasanya ini nggak biasa ini. Kalau yang tadi masih banyak. Nah, tapi yang ini apa susah nih? Katanya padahal ya udah, insya Allah. Ya. Coba disiapkan. Ada anunya, ada kapas, dan sengaja suruh coba semuanya biar jadi ilmu betul-betul. Nah, sehingga kita bisa menerapkan di lapangan nanti. Nah, untuk perempuan harus disiapkan 2 lembah. Nah, untuk perempuan 2 lembah, laki-laki 3, perempuan 2 lembah lengkap. Ditambah lagi 1 untuk sarung, 1 untuk gamis, ya. Kemudian untuk jilbab, ya, disiapkan semuanya. Nah, cuma biasanya, ya, di kampung itu kadang-kadang ya disamakan dengan 3 lapis, dan perempuan cukup 2. Yang kedua, biasanya yang di kampung itu kainnya itu tanggung. Kainnya itu tanggung. Ya, mungkin kan kebiasaan hidupnya pun tanggung ya. Sehingga akhirnya saat meninggal pun Hah? Nah itu dia. Ditutup. Jadi itu masalah lapangan, ya. Maka sekarang ini setiap orang saya, kita semuanya bisa menyiapkan kayaknya masing-masing. Nanti kalau kita dipanggil sudah ada bahannya. Umpama, ini ketakutan terus. Nah coba, kalau umpama 1 lembar itu tidak lengkap, tidak langsung menutupi, maka dibuat 2 dihitung 1. Kalau belum tertutup. belum menutup, maka dibuat 2 dihitung 1. Berarti kalau 2 perlu kepada 1, 4. Kalau tidak menutupi. Kalau tidak tutup. Kalau 1 lembar tidak tutup, maka dibuat 2 aja dihitung 1. Berarti kalau 2 perlu kepada 4. Paham ya? Nah, coba ambil yang contoh tadi. Apakah cukup enggak? Terus nanti setelah ada itu, ya, sebenarnya saya mau ada yang dipotong. Untuk cara memotong bagaimana? Karena yang paling keren itu yang sering tonton. Mau enak ya? Apa? Dengar? Nah, maunya ada contohnya, ada nggak? Ada nggak kayak yang untuk membuat untuk ikat? Untuk ikatnya itu. Karena yang namanya mengikat itu perlu kepada tali. Tali itu ada dari di ujungnya itu. Nah, kita saya maunya ibu-ibu di tandu apa? Tahu cara dan nolnya. Nah, itu coba ambil 1 tutup kan? Enggak kayaknya. Enggak. Cukup. Yang tadi 2. Nah, nanti yang kemarin mana? Yang kemarin itu agak besar. Ini tanggung. Kalau tanggung dihitung 1. 2 dihitung 1. Tapi kemarin yang lebar, maka
cukup satu. Coba diambil pilihannya. Coba ini Yang kemarin dia di dua lapis. oh itu kan kangkung. Oh ini sana ya. Ya. Kangkung beda. Ini tuh bule Sini ya. Buat di jari aduh mati. Kue gembira. Karena dia mau dikunyut. Oh ke sana jangan atas. Hah? Coba buat yang seli kita. Ya Allah. Ini ke sana. Kan bukan dia. Dia Nggak terbalik. lapis kayak ini ya. Biar bisa ditunjuk. Kayaknya anu kalah deh ini. Dua dijadiin satu. Pinggirnya Bu, disejajarkan yang bawah. Samakan yang bawah. Disejajar, tapi agak merah, agak dilebihkan. Nah, biasanya gitu. Yang bagian kepala tarik. Nah, baru nanti pas Karena ini kan kembali. bidang kan besar daripada kaki. Yang diberengkan yang di atas, yang di kepala tidak atas. Ini kan kepalanya, yang kepala toyohnya, oh gini. Oh gini Mi. kepalanya yang kecil. Kepalanya yang kecil. Tolong. Gimana? Yang atas ini yang kecil. Ya sini kan bisa. Oh gini. Yang bagian ini agak tanggung sedikit, tarik kan lagi gini kenang kesekiranya arah jemai gotol, Muat dia. tapi dihitung ini satu lembar. Tambahkan satu lembar lagi, berarti jadinya kan 4 lembar, tetap jadi itu 3. Nah, bisa. Terus Ini kartonnya agak bulat panjang ya. Keturunan Inggris. Berapa lapis ini ya Miss tadi? Satu lagi, ini kan satu lagi. Dua lagi, dua itu anggap satu dua. Berarti dua Kalau lagi. misalnya ini mencukupi nggak apa-apa kalau mereng dia. Berarti cukup tuh. Apa? apa lagi nih? Anunya Baju ya? Baju ya, kain Nia? anu apa? Baju kurung, terus sarung, Biasanya dibolong. bagi ini kadang Biasanya dibolong. oh ya oh ikut seketing. Jadi kalau Babanya. dimerengkan kayak gitu Yang udah ini yang dianggap udah dua. Kalau yang memang kemarin itu tuh, udah yang dianggap salah. dua, Terus dia. tuh. Ada yang udah jadi. Sebenarnya pakai Oh, iya. bolong. Nah, ada yang baju. Itu baju. Dibuka Bu, buka Bu, buka Bu. Dibuka itu. Oh, itu kain sarungnya. Itu yuk. Jilbab dulu ya, kan baru baju. Jilbab. Jilbabnya di bawah. Jilbabnya di mana? Di bawah baju. Di bawah baju. Baju nih. Bajunya lepas dulu. Bukakan dulu. Kalau untuk mayat perempuan Jilbabnya 3 segi Bu. sebaiknya kita tutupi kemaluannya buat celemek. buat celemek. Jilbabnya 3 segi. Segitiga. Segitiga dia. Disiapkan. Segitiga. Kalau boleh, Nggak bisa. Di keguntingan ini enggak leher ini. kalau boleh. Anu, taruh pemposnya di dulu. Sebaiknya bukan kalau boleh ya, sebaiknya kalau boleh. Kalau ada kain. Sebaiknya pakai kain. Ya, kan ini baju dulu. Iya lama. Jadi sama sekali pampers. Di sini ada Pakai kain pun bisa apakah sudah diinginkan? Jangan. Nanti dipakai. Karena perempuan ya. Ini pegangan tadi, kainnya beda. Oh ini dia. Oh itu di Umi itu. Ini bisa. Bawah. Enggak lah. Di bawah. Iya,
Ya, berarti posisinya di atas sarung ini. Anu kan ya di atas sarung ya. Ikan ini dulu. Di atas sarung. Ini baru di atas sarung pakai sarung. Adik bayi. Berarti di atas sarung. Lah ya ada. Itu yang di sarung itu baru. Terserah mau pasang pakai tali, mau enggak apa-apa. Ini di sini kan dulu. Atas sarung kan. Kan masukin dulu jenazah. Terus kapas belum masukkan satu kapas Ini deh. Oh, kapas sisin. Kapas di sarung ya. ini udah lengkap Iya, kapas. baru ini Itu udah. ini taruh kapasnya tuh. Anunya diambil dulu Tet- Bu. Pempersnya. Pempersnya. Pempes tuh weten. Tuihon pora. Kapasnya tuh. Kalau pempesnya pun apanya pun bisa pakai ini. Iya, pakai kapas. Pakai kapas. Kapas biasanya. Biasanya ya. Saya sampai Zaman dulu. Ini udah ada kan enggak? Terus itu. Iya. Enggak aja udah. Saya enggak bisa pakai kapas banyak. Oh ini berarti semua. Semua pakai ini, tangan ini, mata semuanya. Mulut. Ini pengkip samping-samping ini, Mak. Ini semua kapas berarti nanti di. Iya, nanti udah nanti kan. Kapas bagian leher kepala kan setelah nanti diginikan bagian itu baru Kalau Kepanjangan. kurang ke atas kayaknya. Kurang ke atas tuh bajunya. Tali, Kak tali belum? Oh, harusnya. Tali belum. Ini ha. Kayak kuda di kota ya. Oh, tuh. Oh, loh. Serah praktek memang. Berapa talinya, Bu? 5. Di Kiding sih, Pak. Diangkat dulu Bu kapannya. Terus dipusat. Kapannya diangkat dulu baru dikasih tali dulu. Talinya Pak paling bawah berarti. Ya tali Ke bawah aja, ke bawah kanan. Itu diserlung kan udah terlanjur. Berapa udah Kak? Talinya Kak? Yang 5 nih khusus ya Kak? Ulu, pocong. Tali pocong. kucing ini bercanda dia. Tapi berani nama lo ya teh. Itu Suka itu. tali itu dari sini setiap ujung dia. di pinggir ini Iya. potongan tarik itu yang menjadi tali. Tali Sebagian masih mikir bagaimana dari mana diambil yang pinggir ini semuanya. Setiap lembar itu pinggirnya tarik semua. Ini yang pinggir dipotong sama Gunting. tarik itu yang menjadi Tali. itu sudah berapa? Berapa udah talinya? Tadi berapa lembar? ini masih Berapa lembar? 1, 2, 3. Nah, coba ulang kembali, ambil dulu. Karena penempatannya, maaf, ya mana kakinya? Nah, itu harusnya lebih kecil, balik, makanya besok cek. Talinya dulu dah. talinya ada Coba ambil, nah, ambil, ya, perhatikan semuanya sehingga nanti ketika terjadi bagi keluarga kita, semuanya langsung menanganinya. Untuk hari itu ya bisa sekitar 7 lah. 7 tali. 7 talian. 7. Nah, Kiding sini kedah ge sini mak go. nah,
5. Sarah. Sekarang Di sini coba Sarah kadang taruh tuh juga. lembar pertama. Nah, yang kecil. Kalau kecil harus 4. Kode belum tentu. Ya. Nah, untuk kepalanya lebar, kakinya kecilkan. Kaki agak balik. Ya. Allah Akbar ya Allah. Agak Agak sulit nih Bu. terlalu lebar. Enggak ingat kalau misalnya nggak di video nanti. Nah, itu kan 2 lembar. Tapi itu karena nggak cukup bentuk tubuhnya. Satu lagi, Udah pindah lagi. 2 lembar lagi. Mampu aja. Ini kan cuma 3, tambahkan lagi ini Nah, aja. ini masih itu satu lagi. Ibu yang bertahan. Semangat. Ya. Seperti itu. Satu lagi nih. Ini nggak ada di baju. Lagi. Nggak ada lagi Bu, yang itu kali. Ini baju sama itu. Ini bajunya nih. Itu satu berarti. Bawah tuh. Oh 2. Oh. Dan karena nggak lulus nah itu satu nggih. Ini tipis juga dah Bu temus badan mayat aku darah. Satu pun sah. Satu saja. Tapi yang kita itu sekarang sedang untuk yang sempurna. Satu sah. Tapi 2 sempurna. Tapi jangan berjahit. Makanya diambil pinggirnya biar tidak berjahit. Tapi kalau darurat coba apa yang ada ya sudah apa yang ada. Nah, itu ketika kondisi Darurat ya. mendapatkan seperti ini. Sudah. Itu 2 ya. Ya. 2. Berarti itu sudah 2 lapis. Walaupun dia 4 kan. Tapi itu 2. Nah, sekarang setelah untuk kainnya sudah 2. Nah, sekarang untuk sarung. Sarungnya seperti ini ya. Berarti kain sarung sungguhan. Nah, tapi kain itu yang digabungkan itu satu kan. Nah, padahal kan nggak ada sarung kan. Anggap itu sebagai sarung. Nah, ada sarung nggak? Ada sarung nggak? Nggak ada. Tapi itu sarungnya. Nanti dijarukan. Kemudian gamis. Nah, baik, sekarang untuk gamis ini bagaimana cara buatnya? Gamis tempatnya. Cara membuat gamis. Sudah semua tadi yang beliau sudah paham nih. Ini yang belum ini. Coba yang belum sini. Keluarga kita kan gimana caranya? Yang gadis-gadis ini. Bingung kan? Dapat bingung dapat harus bisa caranya. Cara membuat Terus ini terus. gamisnya, cara membuat bajunya. Ini adik saya. Ini yang lebih kecil dah. Lebih kecil. Jadi lebih besar. Yang lebih kecil ya. Ini. Ini yang lebih kecil. Nanti mayo, di mulut. Itu belajar untuk baju. Buat baju. Hah? Untuk roknya pas itu ya. Tanggung. Oh, yang sudah kan. Ini dasar. Yang lebih kecil. Untuk apa ya? Belajar Yang buat kecil. baju. Mau membuat cara membuat Baju. gamis. Ada no. Nah, itu aja itu apa tuh? Dilipat jadi 2. Oh, itu anu tuh. Oh, ini aja lah. Daripada ada. Dapat bingung. Nah, ambil atau biar tidak terlalu panjang, potongkan. Mana? Gak ada, sebenarnya. Itu aja lah. Itu apa tuh? Ini betul-betul orang-orang fakir. Yang perlu berhajat kepada ilmu dan amalnya. Gak ada ya? Nah, jadi ini maaf. Nah, ini aja.
Ini seperti ini. Ini untuk membuat gamis. Gamis. Nah, seperti ini cukup berikan ambil sehingga ini sudah cukup untuk jadi seperti ini. Kepala. Anggap saja ini masuk ini, tadi untuk masuk ke kepala kita masuk ini. Potong. Ini sudah cukup untuk kepala masuk. Ini sudah baju gamis. Ya, paham kan? Ya, udah. Anggap aja udah paham nih. Iya. Ya. Hasilnya itu hasilnya. Iya. Dah. Ya, maaf, ini dibuat ini untuk apalagi ketika manakala ada haid dan seterusnya itu harus itu. Dan nanti harus dimasukkan apa namanya? Harus siapkan kapas. Kapas itu nanti. Itu dari ke nah, sehingga nanti bisa ke kapas. Nah, begitu. Ya. Dia satu ada sebagian orang kayak ihram apa udah termasuk itu untuk ini Sebaiknya nggak bagus. Sebaiknya nggak bagus. Tapi karena sudah berniat, ada sungguh aku ini kasih ke rumahku sama kubur ya sudah. Karena sudah nazarkan sudah boleh nggak boleh. Berarti nggak wajib ya Bu ya? Enggak wajib. Cuma karena sudah diniatkannya, awasnya sudah kerjakan. Kenapa? Karena pakaiannya terlalu indah, terlalu bagus. Padahal itu mau jadi bakalnya untuk cacing, nggak perlu kepada Mubazir. pakaian ihramnya terlalu indah, terlalu bagus. Untuk pakai segernya. Nah, sekarang maaf ini. Sekarang kita masukkan mayitnya. Jilbab Bu ya? Jilbab. Sekaligus sama apa nih? Tunggu dulu. Kapas tadi. Biar ini super sungguhan nih. Paham tuh. anggap aja kapasnya udah pakai apa Udah ya, wangi baru pakai apa itu minyak segala macam. Kayak udah lengkap. Coba itu. itu ada tubuhnya Ibu udah Maaf ini terutama sekali untuk perempuan terutama sekali bagian punggungnya dan di wajahnya ke atas, garis ke atas. Sudah. ini lehernya Yang kepalanya dulu. Nanti kan sebagian nanti bagian atasnya kan. Ini kan bagian belakang. Karena yang paling banyak juga kan bagian atas nanti. Ini baru bagian bawah nih. Bagian bawah sedikit. Nah, cukup. Ini jangan dulu. Nah, karena itu bagian atas. Oke. Udah. Bagian kaki juga nanti. Oke. Nah, sekarang jenazah masukkan. Ini supernya sungguh-sungguh nih. Sesuai ini menurut jilbab payu aku dulu Kan sungguh ya, udah kira. jam kali Ini namanya bukan belajar. bukannya jilbabnya baju gamis belum kapas ini kapan lu taruh di badannya batasan ini oh ya naikkan naikkan itu Maaf, sedikit itu yang paling jarang digunakan. Itu hampir tidak ada mbak. jilbabnya mulai baru baju Untuk jilbab tertuyu itu biasanya dipakai atas ini buat jangan Pak. atau bodanya baju apa mau baju di sini ini baju oke anggap aja udah pakai kapas di atas praktekkan terus kapas Bonanya kapas ya. kalau panjang dia memanjang biasa
bagi yang sangat senior, orang tua mungkin sering lihat, tapi yang ini mudah-mudah buru-buru ini nggak jelas tuh. Suaranya ada tuh. Beliau yang sebagai tutornya itu. Juga pola gamis juga. Jilbabnya nih dia kan jadi tarikan Jilbabnya kok nggak ya? Tutup anu ya. jangan di Mau kibroson jilbab. Berbentuk itu. Apa nih? Itu buat diroknya pandai dah. Jilbab biasa, kan karena isi rok ini tertutup ini ya. Ini yang ini. Insya Allah Bu ya. kita harus Yang mana layaknya orang Ini juga biasa Aurat pakai gitu. jilbab. Iya, pakai jilbab. Terus rapi, kayak telas tuh kayak. Jangan lupa sebelum di kafani itu kan ingatin disisir, Iya. kalau yang panjang di Ada bedak ke bedak kan. aku jilbab cengkeh nih Mi. di kelabang ke Ya boleh. Boleh gitu. mau diberi sesuatu boleh. Karena dia mau bertemu dengan Tuhannya. Iya, betul. akan bertemu dengan kasihnya, bertemu dengan Allahnya. Maka Rasul menyuruh pakai menyuruh mau bertemu sama kasihnya. Sekedarnya saja orang pun. Dan tujuannya mau untuk bagian Ini baru benar. Ini pakai ke atas karena ini warna badannya ini. Nah ini pakai baju atau ini kan karena ini kayak tim tebal itu kayak terus kakinya sebelah sikit cek kakinya besar lapis di dalam besar lapis. Ini mulai bertemu ya. Baru segera dah. Ini udah. Ini udah. Nanti ya gede. Itu keluarnya mana? Apa Bu? Itu. Bawah dulu. Sarungnya. Ya arahan Sarung. Namanya kudurutu metawai. Tuna kan mau nyeteh. Kiri tegunan Korea. Kurang ke atas. Sudah ada sarung, ada gamis, ada Jilbab. tinggal dua Bajunya. Baju. lapis untuk Terusnya. menutupi. Tutup. Ini sudah ya? Udah Bu ya. Sebelum tutup, sebelum. Sudah? Insya Allah Bu ya. Oke. Sekarang tutup. Sebelah kanan dulu apa sebelah kiri dulu? Sana yang bawah dulu. Ke dulu ya. Puncak dulu. Baru itu. Saja lebar. Rapin belum rapin. Ini gimana? Colok digandeng kayak yang kedua. Nih. Sana dulu yang kecil dulu. Wajah Hamam tutup ya. Ini nggak kapas nih. Oh ya terakhir. Kapas tuh di depan. Kapas juga banyak kapasnya nih. Kepalanya hidungnya. Oh ya di matanya nggak taruh kapas. Kapas sih biasanya. Mata yang Hidung. Kalau ayat jangan. hidung. Ya. Hidung. Enggak mengeluarkan Ini jangan. sesuatu. Karena wajahnya itu belum bertemu. Bersama dulu. Sudah nggak? Satu. Ini terakhir kan? Terakhir. Tutup dulu Bu Syah. Bawah Nih. salah kap itu tutupannya. Salaki tutupan. Salah tutupnya. Ini semua terus. Yang terakhir. Itu sana dulu. Nah, ini tutupannya. Ini keselput ya. Selput ini. Enggak ada ikut aku gerali ujungnya. Seput ini. Situ ini tuh. Itu benar. Karena dia nanti lipat biasanya biasanya. Terus ini sekali bukuan. Yang kencang. Ini betanamnya ya.
yang bagian di kaki. Ini kayak gini nih. Terus Diputar. Ikote kukuan tengku. Kukuan ikote. Sebelah Ya. kanan. Kan harus Kukuan ikote. ke sana. Ke sana. diikat nanti. Pakai sana. Cuma ini Ikut mau kemana? ya kalau panjang diginikan talinya, habis itu diikat. Diikatnya tuh jangan diikat Mati. Kayak biasa, tapi nanti mati keti. Kayak mana dulu? Dililitan bola bewe nih, lilitan dari ikut. Oh, dililit kayak gini. Dari ikut. Ini ringannya. Oh, kayak gini. Ringan ini peringannya kayak ini. Ringan ini Sekaligus. ringan ini. Ini peragune. Makanya ada sebagian orang yang ada di sini orang terus ngasih ikat terus yang bagian di kanan. Ronya sampai Mei. Dah, mana? Ini ikutin. Sana, sebelah sana. Tarik ke sini saya. Sebelah sana balik timen. Kita ikutin. Iya. Sana. Mayit itu nanti Sana besar ya, Wah. ke sebelah kanan. Nah, ikutin. Caranya Ini kan harus sebenarnya. Berbaring mayat. yang bawah, yang sebelah kanan kan bawah. Yang kiri kan sebelah kiri. Dia tarik. Iya, bareng dia. Sebelah kiri. Kan di sebelah kanan dia. Botol di. Oh, jadi ketipan nih. Harus tetap pegang. Kayaknya murid ya. Ini mana? Ini talian ini di sini ke sini. Mana tuh kue? Karena yang berdua pastinya satunya lebih ya. Yang dua dia. Meluah tengah tatang tuh. Ini di sini. Ini satu di bagian mana? Mana mau datang lagi coba. Di kalau dia ini di bagian ini. Ya udah pas di sini. Oke salah. Oh, ya udah. Pas di sini ini. Pas. Pas itunya. Yang nomor 2 kan ke bawah. Pinggul kawan ya. Yang mana ini? Sama juga. Paha. Oh, itu studian enggak ada. Silit murid. Ini katanya kayak murid. Wah, ini belum bisa. Pakai pita. Tebas buah ingat. Sisanya tuh masukkan lah biar kan di tim germeng ampunan pusat. Biar rapi. Terus Dua Udah ya. Udah. dari anu kan biar rapi dia. Uku sudah ya tali ya kan? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita kembali ke masing-masing. ini kawal gerobak. Udah berarapat. Nah, bagi saya Finish. yang menginginkan ini hal-hal yang sifatnya pasti. Hal seperti ini sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi siapapun muslim. Kalau laki-laki banyak sekali yang bisa mengurus. Tapi untuk perempuan agak susah sedikit. Karena perempuan agak takut, juga agak terbatas pemahaman. Maka jamaah ini nanti insya Allah hasilnya bagus nanti. Paling tidak untuk keluarga kita masing-masing. Tidak harus mengundang Pak Imam. pihak lain. Nah, bukan berarti nggak bagus, beliau enggak bagus sekali. Dan maunya kita selalu dampingi beliau, tapi kita untuk keluarga kita kewajiban kita. Nah, kalau kita betul-betul nggak mampu, ya mau nggak mau kita mengundang pihak lain, terutama sekali ibu imam. Tapi maunya kita keluarga sudah mampu melakukan untuk keluarga kita masing-masing. Dua hal penting itu. Pertama, cara memandikan sudah, yang kedua cara mengkafani. Dan yang kita lakukan ini sudah cara yang paling standar, insya Allah. Artinya apa? Yang kita lakukan sudah yang kita sebut akmaluha.
bahasa kitab yang paling disempurnakan Allah. Itu caranya. Ya, yang paling sederhana bagaimana untuk kafan, pokoknya sudah bisa menutup sudah. Itu untuk paling sederhana, sekedar mewajibkan kita sudah cukup. Untuk fardu kifayah sudah cukup walaupun 1 lembar. Tapi yang tadi itu yang sempurna. Siapapun, untuk orang tuanya, untuk keluarganya pasti yang sempurna ketika kondisi mungkin. Tapi untuk yang sekurang-kurangnya selembar, mandi juga gitu. Untuk mandi ya cukup meratakan aja sudah cukup. Tapi yang kita katakan sudah yang paling sempurna. Yang sempurna tadi kurang-kurang sedikit apa-apa. Yang tadi sempurna kurang-kurang sedikit ada perbedaan apa? Ya sudah sah semua. Sah. Sehingga jangan ribut, jangan cekcok, jangan konflik. Itu kalau ini enggak. Itu sudah cukup. Mandi itu sekedar rata sudah sah. Jangan hanya sempurna. Karena kesempurnaan itu ribut daripada ribut sudah. Walaupun tidak sempurna ya sudah. Gitu ya. Ini juga begitu. Ya, maunya sempurna maunya. Tapi ketika ada konflik ya sudah. Penting sudah wajib 1 lembar. Islam ini indah sekali cara Rasulullah SAW. Ketika kondisi mungkin ini cara sempurnanya. Ketika kondisi mungkin maka ini yang paling kurang, paling minimal. Gitu. Sehingga kita menjadi pilihan bagi kita. Jangan konflik, jangan ribut, jangan cekcok. Itu yang maksud. Sudah paham ya? Ada pertanyaan? Katanya ini Bu ya, yang kalau udah dimandikan tangan kita boleh menyentuh semua. Wah, tapi pertanyaan itu apa? Kayak ini kan memasang-pasang ini. Habis itu ada yang keluarga yang masih pengen lihat, katanya boleh, nggak boleh. Ya, sebisanya kita hindari. Sebisanya jangan lagi terlalu banyak masuk ini itu nanti jadi masalah. Makanya seperti yang saya sampaikan sebelum dimandikan kalau ada silakan, tapi setelah jangan lagi. Tapi ada yang berdatang di bandar segala macam sekedar mencium ya silakan. Boleh. Ya itu masalahnya kan di situ. Kenapa? Ya biasanya yang paling nangis juga nanti berdoa juga. Biasanya tidak berdoa ya. Biasanya. Karena yang mau berdoa sudah ikhlas ya. Iya. Sehingga nggak sampai marah-marah, nggak harus sedih-sedih berlebihan, tidak menangis, enggak. Biasanya itu tidak berdoa. Kenapa? Karena yang suka berdoa biasanya sudah lebih ikhlas. Ikhlas itu penting. Ikhlas. Ini tidak pakai kembali lagi. Ini kadang-kadang ditunda besok. Kenapa? Ada anu A B C D begitu kan? Di Medan, di Jakarta, tunggu besok. Hindari sebaiknya. Hindari. Kenapa? Mereka itu kata Rasulullah. Ini hadis Rasulullah SAW, maunya kau percepat masuk ke kuburnya. Percepat ke kuburnya. Kenapa? Kalau dia orang soleh, mereka sudah berharap cepat masuk ke kuburnya mau bertemu sama Tuhan. Kalau dia orang soleh. Kalau dia orang salah, ngapain lama-lama di badanmu itu, ngapain lama-lama di rumahmu, ngapain lama-lama di itu yang orang bakal ditarik ke sana juga, ngapain lama-lama. Nah, itu hadis. Siapapun segerakan masuk ke makamnya, kuburnya. Kenapa? Kalau orang soleh menunggu mau bertemu sama kekasihnya. Kalau dia jahat, maka nggak pantas lama-lama di rumahnya. Itu hadisnya. Dabuk itu tuh masih di Riau, tunggu kapan? Karumi sayang menunggu. Udah paham ya? Kalau bunuh diri Bu ya? Bagi orang yang bunuh diri itu tetap dilakukan fardu kifayah.
tetap dilakukan fardu kifayah semuanya. Tapi orang-orang soleh jangan mendatangi. Untuk fardu kifayahnya lakukan, tapi orang soleh sebaiknya jangan. Pernah terjadi seperti itu di masa Rasulullah SAW. Terjadi persis ketika ada orang bunuh. Maksud terjadi di masa ada orang yang bunuh celaka itu. Maka kata Rasulullah, silakan kamu sholatkan, tapi saya tidak pantas berkah saya untuk dia. Maka saya pulang. Silakan kalian yang mengurusnya, kalian yang menyolatkan, kalian memangkapkan, tapi saya tidak. Kenapa? Tidak pantas berkah saya untuk orang yang bunuh diri. Masya Allah. Karena itu orang yang paling rugi sekali bagi orang yang bunuh diri. Lain. Buya terkait ketika menunggu mayit itu kadang belum dimandikan atau belum disucikan, itu ada membaca Al-Quran, ada yang menganjurkan Yasin, ada yang menyampaikan tidak harus Yasin tetapi ayat Al-Quran, bahkan ada juga tidak harus membaca Al-Quran tapi zikir masing-masing. Yang sempurna itu yang mana, Bu? Ya, sebenarnya kondisi itu tidak membutuhkan itu sebenarnya. Tidak membutuhkan ribut. Ya, kondisinya itu sebenarnya tidak perlu kepada ribut-ribut. Banyak ucapan apapun, suara apapun. Tapi daripada ribut menangis lebih bagus baca Al-Quran atau zikir, yang mana pun silakan. Apakah itu diatur dalam agama? Tidak. Bahkan sebaliknya, maunya tempat itu agak dijauhkan dari suara-suara yang keras, apapun itu. Tapi maksudnya daripada kiro becak-becak nangis lebih bagus. Berarti bukan anjuran sesuatu yang harus. Iya, sebenarnya kesempatan untuk orang merenung sambil berdoa, bukan untuk yang lain. Ya. Jadi tidak diharuskan harus Yasin dan seterusnya, tidak. Cuma daripada yang lain itu lebih baik Al-Quran dengan Yasin dan seterusnya. Ada hadis yang mengatakan bacakan Yasin untuk mautakum, untuk mati kamu, baik sebelum wafat ataupun setelah wafat. Boleh baca ya Yasin, boleh juga yang sudah, walaupun bukan di dekatnya, tapi ya tadi daripada ribut. Bagus, silakan baca Al-Quran, baca ya Yasin. Iqra'u Yasin mautakum, bacakan surat Yasin untuk orang yang mati, orang meninggal kamu, baik sebelum atau sesudah, walaupun maunya jangan di dekatnya. Cuma tadi waktu daripada kius sekitarnya, maka Al-Quran maunya jangan di dekatnya. Satu itu, jangan satunya. Tapi kalau di situ, yang di sini maksudnya malah nangis lagi kan? Ya sudah, daripada mereka ini. Ya itu. Iya. Makanya harus pandai-pandai kita. Baik. Di dalam adat ya, adat itu Allah alam apakah itu adat atau memang anjuran, itu selama 40 hari itu dibacakan Al-Quran, kemudian disampaikan, diniatkan pahalanya sampai kepada mayit. Itu ada 40 hari itu tanpa putus membaca Al-Quran. Bahkan ada yang ahlul bait atau ahlul mayit, artinya
keluarga itu membayar orang lain untuk membacakan Al-Quran, sebaiknya bagaimana? Jemaah sekalian yang berbahagia, masalah yang seperti ini yang banyak sekali terjadi di masyarakat. Sebenarnya hal-hal seperti ini tidak disuruh harus baca Al-Quran selama 40 hari, tidak disuruh. Yang namanya ada keluarga kita yang meninggal, bagus sekali untuk selalu berdoa. Selalu berdoa untuk orang tua, untuk keluarga lain yang meninggal, berdoa kepada mereka. Tidak diharuskan 10 hari, 40 hari, 100 hari tidak. Tapi mau begitu silakan. Ya, yang mau silakan. Jangan terlalu menyulitkan diri pribadi. Jangan menyulitkan diri sendiri. Itu semuanya bagus, tapi tidak dikhususkan harus 40 hari, 100 hari, setahun tidak. Tapi yang mau silakan, yang enggak silakan. Jadi sifatnya apa? Itu niatnya mau berdoa. Berdoa selalu bagus bagi yang meninggal. Yang namanya berdoa untuk almarhum bagus sekali, kapanpun itu. Mau berapa hari, berapa bulan, berapa tahun silakan. Tapi tidak dikhususkan kalau begini begitu, kalau begini begitu, enggak. Paham ya? Jadi apakah 40 hari berputus? Silakan kalau mau, enggak ya tidak mau. Kita selalu berdoa. Kapanpun habis sholat, Allah maghfir lana wa liwalidayna. Itu bahasa Arabnya, dan itu yang paling bagus. Kemudian bahasa Gayo, bahasa Jawa, bahasa Aceh, silakan, bagus semuanya untuk orang tua. Yang namanya berdoa dan kata orang tua saya, maaf, orang tua saya berkata kepada saya, ajak saya, kata orang tua saya, ketika saya masih ngaji, ajak serta saya setiap apapun amalan, kata orang tua saya, ajak sertakan saya, apapun amalan sertakan saya, apapun itu, maksud ini ada pengajian, makanya saya setiap pengajian selalu baca Fatihah untuk Rasulullah, semuanya ulama, syuhada, soleh, untuk orang tua saya, semuanya, apapun yang saya kerjakan, karena itu pesan orang tua saya kepada saya, sertakan saya apapun amalnya, misalkan orang tua saya itu semuanya, itu bahagian dari berdoa untuk anak. Sudah ya, ini sudah 2 judul, 1 judul lagi kayaknya cukup ya, karena sudah. Tapi yang ini, yang kali ini sudah ya. Insyaallah. Waktu itu yang harus diulang, harus dipraktekkan. Kapan maunya lah ibu-ibu gitu. Pisaunya agak tumpul, kalau sering-sering diasah bagus lagi, jarang-jarang tumpul lagi, ya wajar. Makanya saya ulang-ulang, kan itu 2 kali ya? Hah? 2 kali. 2. Sengaja saya sering, saya pikir ini pisaunya agak tumpul, Udah kanting ada yang meninggal. harus sering-sering diasah. Itu ya saya pikir. Ada yang meninggal nggak berani gitu. Ini udah lengkap. Yang penting dasarnya sudah, nanti di lapangan sudah, insya Allah masih ingat. Insya Allah. Baik, para jamaah yang lain, semua kita padakan untuk pengajian kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.